Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Masih ya polemik mengenai ijazah Bapak Jokowi begitu. Tapi jadi pertanyaan sebetulnya kenapa ini terjadi sekarang? Karena kita tahu sebelumnya bahwa Bapak Jokowi sudah berapa kali menjabat sebagai kepala daerah. Terlebih juga kemarin 2 kali menjabat sebagai presiden dan siapa yang mengusungnya sudah jelas begitu ya. Tapi sekarang dipermasalahkan setelah banyak sekali tertangkap dari kader sebelah itu mengenai korupsi. Tapi yang menarik sebetulnya pada salah satu konferensi pers dilakukan oleh salah satu ya bukan salah satu oleh satu grup begitu ya yang menuntut ijazahnya Bapak Jokowi dibuka apakah asli atau tidak. Dalam diskusi itu ternyata ada salah satu yang menarik di situ ya penyampaiannya yang dimana sebenarnya siapa dalang dibalik pemaksaan sekarang pengecekan keaslian dari ijazahnya Bapak Jokowi. Ini menarik sebetulnya kita reaksi ya siapa dia. Ini dah videonya. Himbauan dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. Bagaimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar Profesor Edi Sujana, mentor kami, pembina kami luar biasa. Terima kasih langsung. Kemudian ada Ustaz Gunawan, paling kecil dari. Jadi setelah kami berbincang-bincang, kami dari KMPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, saya Mary Samiri, Ketua Umumnya, kami bermaksud dan berminat dan berupaya, pokoknya semua kami menyambut kejujuran kebenaran. Nah, lebih tujuannya adalah untuk kejujuran dan kebenaran untuk bangsa Indonesia. Kami menyambut sayembara yang diumumkan oleh yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri mengenai siapa yang bisa membuktikan ya, bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu palsu, maka akan keluarkan sejuta uang. Dan angkanya iklannya begitu. Angkanya juga sangat spektakuler, tapi kami tidak berfokus di angka. Balik lagi tadi kita di depan adalah lebih untuk kejujuran dan keadilan bangsa Indonesia. Jadi kira-kira kamu mau ke Megawati? Besok pagi Bang, kita langsung. Serius ya? Serius Bang. Kita gaskan besok, kami langsung ke DPP PDIP di Jalan Diponegoro. Kami ke MPRI mungkin sekitar jam 11. Kalau media mau meliput silakan ya. Karena ini penting banget bahwa yang belum tahu kasih tahu. Kalau pas dapat aja dikasih tahu. Dapat 16 miliar bagi kita. karena itu tenang. Kalau itu malu, itu agak kerja. Kalau itu ujungnya riba. Nah, kebetulan kemarin kami membersamai Profesor Edi. Itu sebetulnya ya kita tahu sendirilah bagaimana itu terjadi dalam arti begini. Kenapa sih sekarang dibahas kembali begitu? Permasalahan yang sebenarnya sudah selesai. Benar ya, ada salah satu statement dari salah satu orang yang luar biasa juga di sana mengatakan, oke lah misalnya ya, ijazah Bapak Jokowi sekarang palsu. Terus mau apa begitu ya? Mau apa sih yang mau dituntut begitu? Apakah memang dendam kemarahan kemarin yang belum tersalurkan dengan maksimal sekarang disambung-sambung kembali? Apa salahnya sekarang kita fokus dengan hal yang lebih penting bagi negara ini? Bagaimana memajukan negara ini? Bagaimana kita selalu aktif, proaktif untuk membangun negara ini? Masa iya sih terus kita berfokus pada hal-hal remeh-temeh lah kita sebut seperti ini ya, untuk pengujian apakah ijazahnya Pak Jokowi asli apa bukan begitu. Karena informasi yang kemarin juga salah satu kuasa hukum juga yang menuntut ijazah itu kalau tidak salah terlibat juga dalam pemalsuan ijazah begitu ya, yang dimana sekarang perlawanan dilakukan oleh Pak Jokowi wajar karena terlalu banyak tuntutan, mungkin akhirnya Bapak Jokowi melawan dan akhirnya kuasa hukum dari Bapak Jokowi sekarang membidik 4 orang untuk dilaporkan. Inisialnya adalah R, A, E, dan T. Bisa tidur nggak tuh katanya yang salah satu analisis dari
kejadian ini. Ini menarik teman-teman, juga kita saksikan ya analisis dari Bapak ini. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Untuk video kali ini kita masih akan membahas mengenai ijazah palsu Pak Jokowi ya teman-teman ya. Nah, sepertinya sudah ada titik terangnya begitu ya. Jadi untuk para pendukung Pak Jokowi berbahagialah, karena penasaran kita selama ini, gregetan kita selama ini sepertinya sudah hampir terjawab begitu ya. Senang banget nih, seneng nih, auranya tuh seneng banget sekarang. Gak kayak kemarin mah aduh, ini kok lambat banget ini ya kan, udah gregetan. Tapi sekarang benar-benar sudah ada titik terangnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena tadi malam Pak Jokowi beserta tim kuasa hukumnya telah mengadakan konferensi pers dan serius akan membawa hal ini ke ranah hukum. Dan untuk menguatkan lagi, tadi malam juga salah satu tim kuasa hukum Pak Jokowi juga telah diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi, dan di situ sepertinya Aiman Wicaksono begitu ya yang mewawancarai tim kuasa hukum Pak Jokowi. Nah, untuk lebih jelasnya mending kita dengar dulu ya. Kita dengar dulu. Anda tadi melakukan konferensi pers, ada Pak Jokowi juga tadi. Betul. Dan yang menyita perhatian adalah 4 orang akan segera dilaporkan. Saya konfirmasi dulu itu, betul? Ya, sementara 4 orang. Oke. Inisial. Sementara 4 orang. Betul. Dan 99,99% akan dilaporkan. Demikian, seperti yang disampaikan Bapak tadi kan? Tudingannya adalah penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Betul. Fitnah. Anda meyakini fitnah? Ya, tadi kami menyampaikan final resum kami. Hasil kajian analisa detail kami. Makanya kami serahkan tadi, kemudian kita sedikit bahas, terus tentu kita sampaikan itu kepada prinsipal dan menunggu dari prinsipal nanti. Prinsipal saya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oke, tadi disampaikan secara hukum konstruksinya seperti ini, dugaannya seperti ini, pasal-pasalnya seperti ini. Saya ingin tanyakan, apa respons Pak Jokowi? Sebenarnya Bapak itu, kalau dari tadi dia sampaikan, dia menyayangkan. Kenapa kita sudah berkali-kali menyampaikan, ini kan sejak 2023 ya, sudah 2 tahun. Sebenarnya sudah kita di-challenge berkali-kali, kan gitu. Dan sudah kita patahkan, sudah kita kalahkan. Bambang Tri waktu itu kan? Ya. Bambang Tri Mulyono. Ya, betul ya? dan di PT UN sama di Pengadilan Jakarta Pusat. Kemudian kemarin juga sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa ijazah Bapak itu ada, Bapak alumni UGM, dan sudah diverifikasi, dikonfirmasi, diklarifikasi pihak UGM seperti itu, dan sudah disampaikan juga supaya dihentikan. Namun kan terus bergulir kan. Nah, Isunya terus jangan sebut katakan lagi ijazah palsu, Iya. palsu. Tolong dihentikan itu. langsung disampaikan seperti Pak itu. Jokowi juga Iya. menyampaikan seperti itu. Dan tentu dia sudah kan diminta perlihatkan, Ya. diperlihatkan Ke wartawan. kepada wartawan, karena tidak ada kewajiban beliau memperlihatkan kepada orang-orang yang tidak beliau ingin. Tapi pertanyaan perlihatkan. begini, kan banyak yang menyatakan bahwa kalau seandainya tidak ada keraguan, kenapa nggak ditampilkan saja? Misalnya kalau misalnya ada data penting ya ditutup misalnya 1-2 baris gitu. Nah ini, jadi Bapak itu ingin menyampaikan bahwa ini kan kita suara rakyat ya. Ya. Dia ingin melindungi rakyat. Bagaimana ceritanya ketika ada seseorang menuding sesuatu hal yang tidak benar kepada kita semua, kepada gubernur, kepada bupati, kepada menteri, contohnya ini ijazah kamu palsu, padahal dia yang menuding, kita disuruh membuktikan, kan bertolak belakang tuh, anomali kan seperti itu. Sehingga Bapak bilang, aduh kok sudah dikasih tahu, sudah di-challenge, sudah dijelaskan, sudah dikonfirmasi oleh pihak yang berwenang, UGM yang mengeluarkan, dan sudah dikonfirmasi oleh pihak-pihak lain, masih terus. Kok masih ngeyel? Iya, jadi sebenarnya Bapak itu pun ingin
menyampaikan bahwa saya punya hak hukum. Oke. Saya akan gunakan kali ini, dan bukan dia yang ingin menentukan itu salah atau benar, tapi hukum itu sendiri yang akan nanti menentukannya. Jadi pasti kalau- maju ini secara pasti hukum? maju. Oke. Demikian. Sudah ada Gas buktinya. ke- Nah, itu ya teman-teman ya. Udah dengar kan? Berarti hal ini, masalah ini benar-benar serius mau dibawa ke ranah hukum ya. Nah, itulah kabar gembira buat kita selaku pendukung Pak Jokowi ya. Jadi kita lihat ke depannya, kita kawal ke depannya ya. Jadi kasus ini dari awal kan sudah diingatin sama masyarakat juga ya kan, dan juga sama Pak Jokowi udah diingatin, jangan bermain-main ya kan, nggak usah, kalau kalian nggak punya cukup bukti jangan pernah bermain hukum, kan begitu. Tapi kalian itu ngeyel. Sebenarnya Pak Jokowi itu kurang bijaksana apa coba ya kan sama kalian? Selama ini kalian hina, kalian fitnah, kalian caci maki, bahkan sama keluarganya, bukan beliau aja, sama anak-anaknya, sama istrinya, semuanya keluarganya kalian caci, kalian hina, kalian maki. Tapi beliau diam ya. Dan perlu kalian ingat, Pak Jokowi itu bukan malaikat. Pak Jokowi itu sama dengan kita, manusia biasa, punya batas kesabaran. Nah, sekarang lah puncak kesabarannya itu sudah habis karena kalian selalu ngeyel ya kan. Sebenarnya Pak Jokowi itu nggak mau berhadapan dengan rakyat lainnya tuh, apalagi memenjarakannya itu nggak mau sebenarnya. Cuman ya sekali lagi kalian tuh benar-benar ngeyel, nggak tahu diri ya. Nah, sekarang kalian akan terima akibatnya. Kan kalian terima akibatnya, jangan sampai lari kalian ya kan. Nah, kalau memang nanti terbukti di pengadilan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, kalian yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian ya. Kalian akan membusuk di penjara, ingat itu ya. Apalagi yang tua-tua bangka itu nunggu mati aja. Iya, tinggal nunggu mati aja di penjara ya kan? Tadi kan kuasa hukumnya kasih tahu bahwa ada 4 orang ya, bidikannya baru 4 orang. Jadi yang 4 orang ini yang sudah lengkap barang buktinya, data-datanya udah lengkap. Nah, bukan tidak mungkin nanti akan menyusul lagi yang lain, kan begitu. Jadi sekali lagi yang 4 orang ini yang baru terverifikasi, datanya baru lengkap 4 orang. Kalau kita dengar ya, ada inisial R ya. Kalau inisial R itu kan ada 3 ya, sedangkan tadi ada 4. Yang inisial R-nya 3, kemudian yang satu lagi ya nggak tahu inisialnya T, bisa jadi kan, bisa jadi inisialnya E atau mungkin A. Kita lihat nanti, tapi yang jelas yang 3 itu inisial R. Iya kan? Dari awal udah dibilangin Roy Suryo yang kalian percaya. Udah jelas-jelas Roy Suryo itu basicnya itu bukan IT. Dan bestinya sekarang tuh si Rismon juga pernah beradu argumentasi dengan dia. Ya kan? Bahwa Roy Suryo itu berpredikat pakar telematika. Itu dari mana kata si Rismon? Itu yang bestinya sekarang. Nah, mudah-mudahan bestinya itu nanti sampai ke penjara ya. Jadi bestian sekarang sampai ke penjara, kan begitu besti. Udah jelas-jelas dulu kan Rismon ini ngasih tahu ke Roy Suryo, bahkan ke kita bahwa itu Roy Suryo kok bisa-bisanya dapat predikat pakar telematika, dari mana, kan begitu. Nih penasaran nih, kita dengar dulu nih videonya si Rismon sama beraninya diwawancara memaki-maki Roy Suryo. Roy Suryo bilang apa tentang apa? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Nah, kalian udah dengar kan?
Makanya jangan percaya sama Royce Rio. Sengsara kalian kalau percaya sama Royce Rio. Nah sekarang kalau memang nanti terbukti ijazah Pak Jokowi asli, kalian membusuk di penjara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kita lihat perkembangannya nanti ya. Pantau terus. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Mudah-mudahan ini permasalahan ini cepat selesai lah ya. Ini aja dibahas ya oleh pasukan sakit hati saya bilang ya. Karena ini seperti episode yang tidak berkesudahan ya. Dari sebelum puasa, sesudah puasa, sekarang udah lebaran juga masih. Dan orangnya ya itu saja begitu ya. Jadi penasaran netizen ini siapa sih dalang dibalik semua itu begitu ya. Sehingga kasus ini terus bergulir seperti menjadi suatu ajang untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu mungkin ya, sehingga ini sengaja tidak diselesaikan. Tapi sebenarnya kembali lagi ke Bapak Jokowi, sebenarnya jangankan Bapak Jokowi, kita saja yang sudah terang-terangan diakui oleh sebuah perguruan tinggi misalnya, tiba-tiba ada orang ini mau mengecek ijazah kita, lalu siapa begitu kan? Terserah kita mau kita kasih atau tidak. Terlepas itu misalnya itu palsu apa segala macam. Yang penting perguruan tinggi tempat kita mendapatkan ijazah sudah mengakui loh final ya. Tapi entahlah semeton ya, kita tunggu saja babak akhirnya kayak seperti apa ya. Jadi segitu semeton ya, tetap jaga persyaratan dan kesehatan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.